Suara porselen yang menghantam lantai marmer menggema ke seluruh penjuru ruang tengah, menciptakan ledakan kecil yang memekakkan telinga. Pecahan vas bunga, barang antik dinasti Ming palsu yang selalu dibanggakan Ibu Lastri sebagai simbol status, kini berserakan menjadi kepingan tak berharga di dekat kaki meja kopi. Air merembes keluar dari sela-sela pecahan keramik, membasahi karpet Persia tebal yang harganya mungkin setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Aku tidak beranjak. Aku tetap duduk di sofa tunggal di sudut ruangan, memangku sebuah buku yang halamannya tidak kubalik sejak 20 menit yang lalu. Mataku menatap lurus ke depan, merekam setiap detik kehancuran yang sedang berlangsung di hadapanku dengan ketenangan yang nyaris klinis. Bajingan. Semuanya bajingan. Teriakan Ibu Lastri melengking, memecah udara yang sudah terasa berat dan lembab oleh keringat dingin. Wanita itu, ibu mertuaku, tampak jauh dari citra sosialita anggun yang selalu ia tampilkan di arisan-arisan elit Jakarta. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi dengan hairspray kaku kini mencuat di beberapa sisi, seolah ia baru saja bertarung dengan badai. Gaun sutra batiknya kusut di bagian pinggang, dan wajah yang selalu dipoles bedak tebal untuk menutupi kerutan usia, kini merah padam, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan ketakutan murni. Ia mondar-mandir di depan meja kerjanya yang penuh dengan tumpukan dokumen. Curtis berserakan di mana-mana. Laporan keuangan, surat tagihan, peringatan jatuh tempo dari bank, semuanya bercampur aduk seperti sampah yang gagal dibuang. Ruangan yang biasanya berbau aromaterapi lavender yang menenangkan kini berbau anyir kepanikan. Tangan Ibu Lastri gemetar hebat saat ia kembali meraih gagang telepon rumah yang berlapis emas imitasi. Jari-jarinya menekan tombol dengan kasar, seolah ingin menghancurkan pesawat telepon itu sekalian. Angkat, sialan, desisnya, napasnya memburu pendek-pendek. Aku bisa mendengar nada sambung dari tempatku duduk. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara klik, diikuti suara seseorang di ujung sana. Halo? Pak Handoko? Suara Ibu Lastri berubah drastis dalam sepersekian detik. Dari teriakan histeris menjadi nada manis yang dipaksakan, sebuah topeng yang retak namun masih berusaha ia kenakan. Iya, ini Lastri. Ibu Lastri. Tidak, saya tidak mengganggu, kan? Begini, Pak. Mengenai pembicaraan kita minggu lalu soal bridging loan itu. Saya tahu situasinya sedang sulit, tapi perusahaan kami hanya butuh suntikan dana segar untuk 2 bulan. Aset kami masih, hening sejenak. Aku melihat bahu Ibu Lastri menegang. Cengkeramannya pada gagang telepon menguat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa maksud Bapak tidak bisa? Jaminan pabrik di Cikarang itu nilainya 3 kali lipat dari pinjaman yang saya ajukan. Suaranya mulai meninggi lagi, topeng manisnya melorot jatuh. Riziko APA? Perusahaan almarhum suami saya sudah berdiri 30 tahun. Bapak jangan main-main dengan saya. Pak? Hello? Ia membanting gagang telepon itu kembali ke tempatnya dengan kekuatan penuh. Bunyi benturan plastik keras itu membuatku berkedip pelan, satu-satunya reaksi fisik yang kuizinkan keluar. Tikus curut, umpatnya sambil menyapu tumpukan kertas di meja hingga jatuh berhamburan ke lantai. Dulu dia yang memohon-mohon proyek pada suamiku. Sekarang, mengangkat teleponku saja dia enggan. Ia berbalik, matanya liar mencari sasaran pelampiasan berikutnya, namun tatapannya melewati Cu begitu saja. Seperti biasa. Bagi Ibu Lastri, Viren, menantunya yang tidak jelas asal-usulnya, ini hanyalah ornamen latar belakang. Aku ada di sana, bernapas di ruang yang sama, namun dianggap tidak eksis dalam kalkulasi penting kehidupannya. Keberadaanku sama tidak signifikannya dengan lampu duduk di pojok ruangan. Ada fungsinya, tapi tidak perlu diajak bicara soal krisis global. Padahal, jika ia mau melihat lebih jeli, ia akan menyadari bahwa aku satu-satunya orang di ruangan ini yang denyut nadinya masih normal. Ibu Lastri kembali meraih ponsel pintarnya. Layarnya menyala, menampilkan serentetan notifikasi yang aku yakin 90% adalah tagihan atau desakan dari vendor. Ia mulai menggulir daftar kontak, mencari siapa saja yang mungkin masih memiliki sisa simpati, atau uang, untuk dipinjam. Mbak Ratna, gumamnya, jarinya ragu-ragu di atas layar. Tidak, Ratna pasti sudah dengar gosip dari suaminya. Si mulut besar itu pasti sudah menyebarkan berita kalau kas kami kosong. Ia beralih lagi. Kawai sayang? Lintah darat itu pasti minta bunga mencekik. Ia mendengus kasar, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Kali ini nada bicaranya terdengar lebih putus asa, bahkan sedikit memelas. Halo, Jeng Sari? Apa kabar? Aduh, sudah lama ya kita tidak ngopi bareng. Ia tertawa, tawa yang terdengar kering dan hampa.
Iya, iya. Begini, Jeng. Aku sedang ada sedikit masalah cash flow sementara. Biasalah, klien besar telat bayar termin. Kamu ada dana menganggur sebentar? Hanya seminggu, Jeng. Aku janji, begitu termin cair, aku kembalikan plus bunganya. Berapa? 500 juta saja dulu. Hening lagi. Aku menyesap teh yang sudah mulai dingin di cangkirku. Rasanya pahit di lidah, namun itu membantuku tetap terjaga menyaksikan drama tragis ini. Aku tahu betul kondisi keuangan perusahaan keluarga suamiku, Mas Adrian. Adrian adalah suami yang baik, tapi ia terlalu lemah lembut untuk melawan dominasi ibunya. Ibu Lastri memegang kendali penuh, dan keangkuhannya dalam berbisnis telah membawa kapal besar ini menuju karang tajam. Hutang vendor menumpuk, gaji karyawan tertunggak 2 bulan, dan bank sudah melayangkan surat peringatan terakhir untuk penyitaan aset rumah ini. Rumah megah di kawasan Menteng ini sedang berada di ujung tanduk, siap disita kapan saja. Apa? Tidak ada, suara Ibu Lastri bergetar. Tapi kamu baru saja posting foto liburan di Eropa, Jeng. Masa 500 juta saja tidak ada? Tolonglah, kita kan sudah berteman sejak SMA. Jeng? Jeng sorry. Sambang interpretus. Lagi. Kali ini Ibu Lastri tidak membanting ponselnya. Tenaganya seolah terkuras habis. Ia merosot duduk di kursi kerjanya yang berlapis kulit asli, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara isak tangis yang tertahan mulai terdengar, lolos dari sela-sela jari-jarinya yang penuh cincin berlian, benda-benda berkilau yang ironisnya tidak bisa ia jual cepat tanpa menjatuhkan harga dirinya di depan umum. Habis, semuanya habis, racauannya terdengar samar, teredam oleh telapak tangannya sendiri. Bagaimana aku bilang ke Adrian? Bagaimana aku menghadapi arisan bulan depan? Mereka akan menertawakanku. Mereka semua menunggu saat ini, saat Ratu Lastri jatuh miskin. Ia mengangkat wajahnya. Matanya sembab, maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipi, membuatnya terlihat seperti karakter antagonis dalam opera sabun yang telah kalah telak. Ia menatap kosong ke arah jendela besar yang tertutup tirai beludru berat, seolah berharap ada malaikat, atau investor bodoh, yang tiba-tiba turun dari langit membawa koper berisi uang tunai. Suasana di ruangan itu begitu mencekam. Detak jam dinding antik berbandul emas terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi keluarga ini. Asterisk tick a talk. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju kebangkrutan total. Aku menutup buku di pangkuanku perlahan. Suara buk pelan dari sampul buku yang bertemu halaman kertas sejenak menarik perhatiannya. Ibu Lastri menoleh ke arahku, matanya menyipit, seolah baru menyadari ada makhluk hidup lain di sana. Tatapannya bukan tatapan meminta tolong. Itu adalah tatapan penuh kejengkelan. Kejengkelan karena di saat dunia runtuh menimpanya, ia harus melihat wajah menantunya yang menurutnya tidak berguna, sedang duduk santai menikmati teh sore. Ia membenci ketenanganku. Ia membenci fakta bahwa aku tidak ikut berlarian panik seperti pelayan-pelayan di dapur. Kenapa kau masih di situ? Sergahnya dengan suara serak, sisa-sisa air mata masih menggenang di pelupuknya. Kau senang melihatku begini? Kau senang melihat mertuamu hancur? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba menyalurkan sedikit empati meski sulit rasanya mengingat bagaimana ia memperlakukanku selama 3 tahun terakhir. Di matanya, aku hanyalah Viren, pemuda biasa yang beruntung dinikahi putranya. Seorang penumpang di istana megah ini yang tidak membawa mahar bisnis atau koneksi pejabat. Bu, ucapku pelan, suaraku tenang dan terkontrol, kontras dengan histerianya. Minumlah dulu. Ibu terlihat pucat. Jangan suruh aku minum, bentaknya. Meski tenaganya sudah tidak ada. Ia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, menatap langit-langit yang dilukis dengan gaya Renaissance. Kau tidak akan mengerti, Viren. Otakmu yang sederhana itu tidak akan sampai memikirkan beban miliaran rupiah. Kau pikir ini soal uang belanja dapur? Ini soal warisan, soal martabat keluarga. Sesuatu yang tidak kau miliki. Ia menarik napas panjang yang bergetar, lalu kembali menatap tumpukan tagihan di meja. Tangannya mengambil secari kertas berwarna merah muda, surat peringatan penyitaan. Besok, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Besok adalah batas akhirnya. Kalau aku tidak bisa menyetor 30 miliar ke bank besok siang ke rumah ini, perusahaan, semuanya tamat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keputusasaan Ibu Lastri terasa begitu padat, seolah memenuhi setiap inci kubik udara di ruangan ini, menyesakkan paru-paru. Ayah benar-benar bantu. Tidak ada lagi teman yang bisa ditelepon, tidak ada lagi aset yang bisa digadaikan dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa melalui proses appraisal yang panjang. Ia terpojok di sudut ring,
babak belur, dan wasit sudah mulai menghitung mundur. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas tatakan dengan bunyi kling yang halus namun tegas. Sudah cukup observasinya. Aku sudah melihat kedalaman lubang yang ia gali sendiri. Dan meskipun egoku ingin membiarkannya merasakan konsekuensi dari kesombongannya, aku tidak bisa membiarkan Adrian menderita karena kehilangan rumah masa kecilnya. Aku berdiri, merapikan sedikit kerutan di celana bahanku, dan mulai melangkah perlahan mendekati meja kerjanya yang seperti medan perang itu. Ibu Lastri tidak menatapku, ia terlalu sibuk meratapi nasib dan menyusun skenario alasan untuk para sosialita temannya. Ia tidak tahu bahwa solusi dari semua masalahnya sedang berjalan mendekat, tepat di depan hidungnya yang mancung dan sombong itu. Saat itu, ia belum sadar bahwa ini adalah kali terakhir ia bisa memandangku dengan tatapan meremehkan. Kepanikan yang baru saja meledak di ruangan ini meninggalkan jejak keheningan yang menyesakkan. Hawa dingin dari pendingin ruangan yang mendesis pelan terasa kontras dengan aura panas yang menguar dari tubuh Ibu Lastri. Mertuaku itu kini terhempas di sofa kulit berwarna krem, dadanya masih naik turun dengan irama yang kacau, seolah oksigen di sekitarnya telah habis disedot oleh amarahnya sendiri. Aku masih berdiri di dekat pilar pembatas ruang tengah, tangan kananku menyentuh permukaan marmer yang dingin. Mataku tidak lepas dari sosok wanita paruh baya yang terlihat begitu rapuh namun sekaligus mengerikan itu. Baru beberapa menit yang lalu, teriakan frustrasinya menggema hingga ke langit-langit tinggi rumah ini, memaki pihak bank, memaki nasib, dan memaki keadaan ekonomi yang menurutnya tidak adil. Perusahaan keluarga suaminya, yang kini dikelolanya dengan sisa-sisa kejayaan masa lalu, sedang di ujung tanduk. Aku tahu itu. Bahkan tanpa perlu mendengar pembicaraan teleponnya yang histeris tadi, aku sudah tahu. Laporan keuangan mereka yang bocor, ke jaringan informanku sudah mendarat di tablet pribadiku sejak seminggu lalu. Namun, melihat langsung keputusasaan di wajahnya memberikan sensasi realitas yang berbeda. Ada rasa iba yang tulus, meski tertimbun di bawah lapisan tebal kewaspadaan. Perlahan, aku melangkah mendekat. Langkah kakiku di atas karpet berbulu tebal nyaris tak terdengar, namun Ibu Lastri sepertinya bisa merasakan kehadiranku. Atau mungkin, dia hanya butuh pelampiasan baru setelah sambungan teleponnya diputus sepihak oleh kreditur. Saat aku berhenti sekitar 2 meter darinya, dia belum menoleh. Dia memijat pelipisnya dengan gerakan kasar, matanya terpejam rapat, seolah ingin menghapus kenyataan bahwa hari ini adalah tenggat waktu yang fatal. Bu, panggilku pelan. Suaraku kutata sedemikian rupa agar terdengar lembut, netral, dan tidak mengancam. Ibu Lastri membuka matanya. Bola mata itu merah, dikelilingi bayangan hitam akibat kurang tidur, dan kini menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. Bukan harapan yang kulihat di sana, melainkan campuran antara kejengkelan dan penghinaan yang sudah terlalu akrab bagiku selama 3 tahun pernikahan ini. Mau apa kamu? Desisnya tajam. Suaranya serak, sisa dari teriakan histerisnya tadi. Kalau kamu kesini cuma mau tanya, ada apa, atau, sabar ya, Bu, lebih baik kamu diam. Kepalaku mau pecah, dan suara kamu cuma bikin tambah pusing. Aku menghela napas panjang tanpa suara, mengabaikan duri dalam kalimatnya. Aku sudah kebal. Baginya, aku hanyalah Viren, menantu yang tidak punya latar belakang keluarga konglomerat, yang menurutnya hanya beruntung bisa dinikahi oleh putranya. Aku dengar pembicaraan ibu tadi, kataku, mencoba masuk ke inti permasalahan dengan hati-hati. Soal tagihan supplier dan jatuh tempo bank. Jumlahnya cukup besar, ya? Ibu Lastri mendengus kasar, sebuah tawa sinis lolos dari bibirnya yang pucat. Dia menegakkan punggungnya, menatapku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang begitu terang-terangan. Cukup besar, katanya? Dia mengulangi kata-kataku dengan nada mengejek. Viren, kamu itu bicara seolah kamu mengerti arti besar dalam dunia bisnis. Ini bukan soal uang belanja bulanan yang biasa kamu terima dari suamimu. Ini bukan soal harga tas atau sepatu diskonan yang mungkin kamu impikan. Dia berdiri tiba-tiba, membuatku refleks memundurkan satu kaki untuk menjaga jarak. Emosinya yang labil membuatnya tidak bisa diprediksi. Dia berjalan mondar-mandir di depanku, tangannya berkacak pinggang. Kita bicara soal miliaran rupiah. Miliaran, teriaknya, suaranya kembali meninggi. Perusahaan peninggalan almarhum suamiku sedang dipertaruhkan. Ratusan karyawan bergantung di sana. Dan kamu, dengan wajah polosmu itu, datang dan bertanya, jumlahnya cukup besar? Betapa naifnya kamu. Aku tetap tenang, kedua tanganku saling bertaut di depan perut. Sikap terbuka relax, berbanding terbalik dengan ketiga-tiganya. Mungkin aku bisa bantu mencari jalan keluar, Bu. Kalau ibu mau menceritakan detail masalahnya,
Mungkin ada aset yang bisa dilikuidasi atau... Tutup mulutmu, potongnya cepat. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku, gemetar karena amarah. Jangan berlagak pintar di depanku. Kamu pikir kamu siapa? Konsultan keuangan? Pengusaha? Ibu Lastri tertawa lagi, kali ini tawa yang terdengar sangat pahit dan menyakitkan telinga. Dia menggelengkan kepalanya, seolah tawaran bantuanku adalah lelucon paling konyol yang pernah didengarnya seumur hidup. Dengar ya, Viren, ujarnya, kali ini dengan nada yang lebih rendah namun penuh bisa. Dia melangkah maju hingga wajah kami hanya berjarak beberapa jengkal. Aku bisa mencium aroma minyak angin yang bercampur dengan parfum mahalnya yang mulai memudar. Tugasmu di keluarga ini cuma satu, melayani suamimu. Itu saja. Kamu tidak punya otak untuk urusan bisnis. Kamu tidak punya koneksi. Dan yang paling penting, kamu tidak punya uang. Kata-kata terakhirnya ditekankan dengan begitu kuat. Kamu tidak punya uang, andai saja dia tahu. Andai saja dia tahu bahwa nilai aset likuidku saat ini bisa membeli perusahaan keluarganya 3 kali lipat tanpa perlu mengajukan pinjaman ke bank manapun. Tapi ego manusia seringkali menutup mata mereka dari kebenaran yang berdiri tepat di depan hidung. Aku hanya ingin membantu, Bu, balasku, mempertahankan nada datarku. Kadang, solusi datang dari tempat yang tidak diduga. Aku bisa melihat. Membantu apa? Bentaknya lagi, memotong kalimatku dengan kasar. Dia berbalik badan, menyambar sebuah vas bunga kristal di meja seolah ingin membantingnya, namun mengurungkan niat dan hanya menggesernya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi kriat yang ngilu. Kamu itu menantu yang tidak berguna, Viren. Sadar diri. Ibu Lastri berbalik menatapku lagi, matanya menyala-nyala. Selama ini kamu cuma menumpang hidup di sini. Makan dari uang anakku, tinggal di rumah gedongan ini berkat kerja keras keluarga kami. Kamu itu parasit. Penelo. Tahu tidak? Aku merasakan rahangku sedikit mengeras. Kata, parasit, itu selalu menjadi senjata andalannya. Dia tidak pernah tahu bahwa akulah yang diam-diam menyuntikkan dana ke rekening suamiku saat bisnis startup kecilnya hampir gulung tikar 2 tahun lalu. Dia tidak tahu bahwa proyek sampingan, yang sering kusebut sebagai alasan keluar rumah adalah pertemuan direksi di perusahaan multinasional milikku sendiri. Ibu sedang emosi, kataku, berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Kata-kata ibu berlebihan. Berlebihan? Itu Kenyutan, Serganya. Kenyutan pahit yang harusnya kamu telan. Kamu pikir kenapa aku selalu sinis padamu? Karena aku muak. Aku muak melihat anakku bekerja banting tulang sementara pasangannya cuma bisa diam di rumah, tidak menghasilkan apa-apa, dan sekarang saat genting seperti ini, malah sok pahlawan mau ikut campur. Dia melangkah kembali ke sofa dan menghempaskan tubuhnya lagi, seolah energinya terkuras habis hanya untuk menghinaku. Tangannya meraih gelas air putih di meja, meminumnya dengan tangan gemetar, lalu menatapku lagi dengan tatapan yang menyiratkan rasa lelah yang luar biasa bercampur dengan arogansi yang tak mau padam. Asal kamu tahu, lanjutnya dengan suara yang lebih parau. Pihak bank sudah memberi ultimatum. Kalau minggu ini tidak ada dana segar masuk, mereka akan menyita aset pabrik utama. Kamu tahu artinya itu? Kebangkrutan total. Nama baik keluarga ini akan hancur. Dan kamu, apa yang bisa dilakukan oleh orang sepertimu untuk mencegah itu? Menjual ginjalmu pun tidak akan cukup untuk menutup bunganya saja. Penginan itu budget spesifik, budget mendalam. Dia benar-benar menganggapku tidak memiliki nilai ekonomis sedikit pun. Di matanya, aku adalah nol besar. Sebuah beban tambahan dalam neraca kehidupannya yang sedang defisit. Aku menatap Ibu Lastri dalam-dalam. Di balik kemarahannya, aku melihat ketakutan yang amat sangat. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan kehilangan status sosial, ketakutan menjadi orang biasa, seperti aku, dalam pandangannya. Ironis sekali. Dia takut menjadi seperti apa yang dia tuduhkan padaku, sementara aku berdiri di sini dengan segala kekuasaan yang bisa menyelamatkannya dalam sekejap mata. Ibu yakin tidak ada jalan lain? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Aku ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Satu kesempatan untuk merendahkan egonya dan memintaku, atau setidaknya, berbicara padaku, sebagai manusia yang setara. Kalau ibu mau berbagi beban, mungkin aku bisa bicara dengan kenalanku. Kenalanmu? Ibu Lastri mendengus, sudut bibirnya terangkat jijik. Kenalan siapa? Tukang sayur? Teman arisanmu yang sama-sama tidak punya kerjaan? Jangan mimpi, Viren. Dunia bisnis level atas itu sirkel tertutup. Mereka tidak akan mau bicara dengan orang antah berantah sepertimu, apalagi memberi pinjaman miliaran. Dia mengibaskan tangannya di udara, sebuah gestur pengusiran yang kasar. Sudahlah. Pergi sana.
Melihatmu berdiri di situ dengan wajah sok tenang itu membuat darah tinggiku kumat. Urusan ini terlalu tinggi untuk otakmu. Biar aku yang memikirkan caranya, meski rasanya mustahil. Setidaknya aku berusaha, tidak seperti kamu yang bisanya cuma bertanya. Ruangan kembali hening sejenak setelah usiran itu. Hanya suara detak jam dinding antik besar di sudut ruangan yang terdengar, seirama dengan detak jantungku yang tetap stabil. Aku tidak beranjak. Kakiku seolah terpaku di sana, bukan karena takut, tapi karena aku sedang menghitung. Menghitung detik menuju kehancurannya jika dia terus menolak uluran tanganku. Egonya adalah tembok tebal yang menghalangi keselamatannya sendiri. Dia lebih memilih tenggelam dalam kapal yang karam daripada harus mengakui bahwa menantu yang dia benci mungkin bisa menambal kebocoran itu. Aku tidak akan pergi, Bu, ucapku tegas. Ini pertama kalinya aku membantah perintah langsungnya dengan nada setegas ini. Ibu Lastri terlonjak kaget. Dia menatapku tak percaya. Apa kamu bilang? Aku tidak akan pergi sampai ibu memperlihatkan apa masalah sebenarnya. Aku bagian dari keluarga ini, suka atau tidak suka, lanjutku, melangkah satu langkah lagi mendekat. Tatapanku terkunci pada matanya. Dan aku tidak akan membiarkan kebangkrutan terjadi hanya karena ibu terlalu gengsi untuk menerima bantuan dari orang biasa, sepertiku. Wajah Ibu Lastri memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kemarahannya yang tadi sempat mereda karena kelelahan, kini tersulut kembali dengan intensitas 2 kali lipat karena keberanianku. Dia tidak menyangka, parasit, yang selama ini diam bisa memiliki nyali untuk menantangnya. Kurang ajar, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Berani kamu mensur Mexico? Di rumahku sendiri? Ini bukan serama, Bu, ini tawaran kerjasama, koreksiku tenang. Kerjasama, teriaknya. Kata itu seolah menjadi pemicu ledakan baru. Dia bangkit berdiri lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih mengancam. Kamu pikir kamu siapa bisa menawarkan kerjasama denganku? Kamu tidak punya apa-apa. Nol. Kosong. Dia menunjuk-nunjuk dadaku dengan jarinya yang lentik namun tajam. Kamu mau lihat masalahnya? Kamu mau lihat betapa rumitnya dunia yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh otak kecilmu itu? Napasnya memburu, matanya liar mencari sesuatu di atas meja kopi yang berantakan. Baik, serunya histeris. Kalau kamu memang sebodoh itu dan ingin mempermalukan dirimu sendiri, akan kutunjukkan. Dia menyambar tumpukan map tebal berwarna biru tua yang tergeletak di samping vas bunga. Map-map itu berisi rincian hutang, surat peringatan bank, dan laporan audit yang merah membara. Itu adalah bukti kegagalannya, dan kini dia hendak menggunakannya sebagai senjata untuk menampar egoku. Aku tetap berdiri tegak, menanti apa yang akan dia lakukan selanjutnya, meski aku sudah bisa menebaknya. Hinaan verbal tidak lagi cukup baginya. Dia butuh sesuatu yang lebih fisik untuk menyalurkan frustrasinya, untuk membuktikan betapa tidak berdayanya aku di hadapan masalah raksasa ini. Hening yang menyakitkan mengambang di ruang keluarga yang megah itu. Kata-kata pedas Ibu Lastri barusan masih berdengung di telingaku, seolah memantul dari dinding-dinding marmer yang dingin dan menusuk langsung ke ulu hati. Namun, aku tidak bergeming. Aku tetap berdiri tegak di sana, menatap wanita paruh baya yang kini napasnya memburu karena emosi. Kedua tangannya yang dihiasi cincin berlian mencengkeram sandaran sofa beludru merah marun, seolah-olah ia butuh pegangan untuk menahan ledakan amarahnya yang lebih besar. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan aroma ruangan yang merupakan campuran dari pengharum ruangan lavender mahal dan bau samar obat-obatan herbal yang biasa diminum ayah mertuaku. Ada ketenangan yang aneh menyelimuti diriku. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menghadapi negosiasi alot di ruang rapat pencakar langit, atau mungkin karena aku tahu sesuatu yang tidak diketahuinya. Bagi Ibu Lastri, aku hanyalah parasit, benalu yang menempel pada putranya. Tapi hari ini, persepsi itu harus mulai digeser, sedikit demi sedikit. Bu, suaraku keluar dengan nada rendah, terkontrol, dan sangat sopan. Aku sengaja menghilangkan segala bentuk getaran yang mungkin ditafsirkan sebagai rasa takut atau tersinggung. Saya mengerti kekhawatiran ibu. Saya tahu situasi ini sangat menekan bagi siapa saja, apalagi bagi ibu yang selama ini menjaga kehormatan keluarga. Ibu Lastri mendengus kasar, suaranya terdengar seperti tawa pendek yang menghina. Ia memalingkan wajahnya, enggan menatap mataku, seolah-olah melihatku saja sudah cukup untuk menurunkan derajatnya. Kau bicara soal kehormatan? Cibirnya tajam tanpa menoleh. Apa yang kau tahu soal kehormatan, Baron? Kau masuk ke rumah ini hanya membawa koper baju lusuh. Dan sekarang kau berlagak seperti psikolog yang ingin menenangkan saya? Lancang sekali. Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Sabar, Baron. Ini bukan tentang egomu.
Ini tentang warisan keluarga suamimu. Ini tentang perusahaan yang sedang berada di ujung tanduk. Bukan begitu maksud saya, Bu, sahutku lagi, kali ini melangkah maju satu tapak, mencoba mempersempit jarak fisik dan emosional di antara kami. Sepatu hak datarku tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal buatan Persia itu. Saya hanya ingin membantu. Jika memang masalahnya ada pada keuangan perusahaan, izinkan saya melihat berkas tagihannya. Setidaknya, biarkan saya mempelajari di mana letak kebocorannya. Mendengar permintaanku, Ibu Lastri tiba-tiba berbalik. Gerakannya cepat dan dramatis, membuat untaian kalung mutiaranya bergemerincing pelan. Matanya menyipit, menatapku dengan tatapan menyelidik yang penuh dengan racun ketidakpercayaan. Melihat berkas, ulangnya lambat-lambat, seolah mengeja kata-kata itu untuk anak balita yang bodoh. Sudut bibirnya terangkat membentuk seringai miring yang merendahkan. Kau ingin melihat audit keuangan perusahaan? Kau pikir itu apa? Daftar belanjaan pasar? Kau pikir itu catatan hutang di warung kelontong? Ia tertawa, sebuah suara yang kering dan tanpa humor, lebih mirip gonggongan yang menyakitkan telinga. Tawa itu menggema di langit-langit ruangan yang tinggi, membuat suasana semakin terasa mencekam. Biren. Ia menggelengkan kepalanya, berjalan pelan menuju meja kerja mahoni besar yang terletak di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Di atas meja itu, berserakan kertas-kertas dengan kop surat resmi, kalkulator, dan sebuah map tebal berwarna biru tua yang tampak menggembung. Sadar dirilah sedikit, gumamnya sambil menyentuh map biru itu dengan ujung jarinya yang berkuku merah menyala. Suamimu saja, anak kandungku, sudah pusing 7 keliling sampai tidak bisa tidur berhari-hari mengurus ini. Para akuntan kami yang lulusan luar negeri sudah menyerah. Lalu sekarang, kau datang dengan wajah polosmu itu dan minta melihat berkas. Aku tidak membalas serangannya. Aku hanya menatap map biru di bawah tangannya. Itu kuncinya. Di sana tersembunyi angka-angka yang menjadi mimpi buruk keluarga ini. Saya mungkin bisa memberikan sudut pandang lain, Bu, desakku, masih dengan nada lembut namun tegas. Tolong, berikan kesempatan itu. Ibu Lastri terdiam sejenak. Ia menatapku, lalu menatap map itu. Tiba-tiba, sebuah ide licik sepertinya melintas di benaknya. Ekspresi wajahnya berubah dari marah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, terhibur. Ia sepertinya berpikir bahwa memberikan berkas itu padaku akan menjadi cara terbaik untuk mempermalukanku lebih dalam lagi. Membiarkanku tenggelam dalam lautan angka yang menurutnya tidak akan kupahami, lalu menertawakanku saat aku kebingungan. Kau mau lihat? Tanyanya dengan nada menantang. Ya, Bo. Tanpa peringatan, tangan kanannya menyambar map tebal itu. Bukan memberikannya secara baik-baik, ia melemparkannya ke arahku. Brak. Map tebal itu meluncur deras di udara, namun karena beratnya, ia tidak sampai ke tanganku. Map itu jatuh menghantam lantai marmer tepat di depan ujung kakiku dengan suara debuman yang keras. Beberapa lembar kertas menyembul keluar dari sela-selanya, berserakan sedikit di lantai. Suara jatuhnya berkas itu membuat keheningan kembali menyergap ruangan. Pelayan yang sedang mengelap debu di ruang makan di kejauhan tampak berhenti bekerja dan menunduk ketakutan, tidak berani menoleh. Darahku berdesir panas. Ini adalah penghinaan fisik yang nyata. Ia melemparkannya seperti melemparkan tulang sisa pada anjing jalanan. Jantungku berpacu lebih cepat, memompa adrenalin yang menuntut pembalasan. Namun, akal sehatku segera mengambil alih kendali. Jangan terpancing, bisikku dalam hati. Jika kau marah, kau kalah. Jika kau emosi, kau hanya membuktikan bahwa kau sama tidak berkelasnya dengan tuduhannya. Perlahan, aku berlutut. Aku mengabaikan rasa perih di harga diriku. Tanganku terulur untuk memungut map biru itu. Tekstur map itu kasar dan dingin di ujung jariku. Kertas-kertas yang menyembul itu memiliki kop surat dari bank ternama, dengan stempel merah bertuliskan, sangat rahasia, dan peringatan terakhir. Saat aku merapikan kertas-kertas yang berserakan dan memasukkannya kembali ke dalam map, suara Ibu Lastri kembali terdengar dari atas, membombardirku. Ambil, katanya dingin. Baca itu. Baca sampai matamu juling. Aku ingin lihat, berapa lama waktu yang kau butuhkan sebelum kau sadar betapa tidak bergunanya otakmu untuk urusan sebesar ini. Aku berdiri kembali, memegang map itu erat-erat di dadaku. Beratnya lumayan, mungkin sekitar 1 atau 2 kilogram tumpukan kertas. Tapi beban emosional yang terkandung di dalamnya jauh lebih berat dari itu. Ini adalah beban kegagalan, beban ketakutan akan kebangkrutan, dan beban arogansi yang menolak pertolongan. Terima kasih, Bu, ucapku singkat. Ibu Lastri melipat kedua tangannya di dada, bersandar pada tepi meja kerjanya.
Wajahnya penuh kemenangan semu. Jangan berterima kasih. Kau justru akan menyesal sudah minta melihatnya. Itu bukan sekedar angka, Varen. Itu adalah vonis mati untuk perusahaan ini. Total hadang di sana lebih banyak daripada butaran nasi yang pernah kau makan seumur hidupmu. Ia tertawa kecil lagi, kali ini lebih sinis. Lihatlah dirimu. Memegang berkas rahasia perusahaan seolah-olah kau seorang direktur. Lucu sekali. Kau tahu, kan? Satu lembar tagihan di situ nilainya mungkin lebih besar dari harga rumah orang tuamu di kampung. Mataku menelusuri wajah Ibu Lastri. Ada keputusasaan yang tersembunyi di balik kekejaman kata-katanya. Dia menyerangku karena dia takut. Dia takut kehilangan segalanya, status sosialnya, rumah mewahnya, kehormatannya di mata teman-teman sosialitanya. Dan karena dia tidak bisa melampiaskan ketakutan itu pada pihak bank, dia melampiaskannya padaku, target yang paling lunak. Aku membuka map itu perlahan. Suara kertas yang bergesekan terdengar nyaring di telingaku. Halaman pertama langsung menyuguhkan rangkuman eksekutif tentang liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo. Mataku dengan cepat memindai baris demi baris. Istilah-istilah keuangan seperti debt to equity ratio, liquidity crunch, dan accurate interest menari-nari di hadapanku. Bagi orang awam, ini mungkin seperti bahasa alien yang menakutkan. Tapi bagiku, ini adalah makanan sehari-hari. Ini adalah bahasa ibuku. Dalam hitungan detik, otakku mulai bekerja. Menganalisis. Mengkategorikan. Bagaimana? Ibu Lastri memecah konsentrasiku, tidak sabar ingin melihatku menyerah. Sudah pusing? Hurufnya terlalu kecil? Atau bahasa Inggrisnya terlalu sulit untukmu? Kalau tidak mengerti, jangan dipaksakan. Nanti otakmu korslet. Aku mengangkat wajah dari berkas itu, menatapnya dengan tenang. Ekspresiku datar, tidak menunjukkan kebingungan yang dia harapkan, juga tidak menunjukkan rasa takut yang dia ingin lihat. Saya bisa membacanya dengan jelas, Bu, jawabku. Oh, ya, alisnya terangkat tinggi, mencemooh. Coba, kalau kau memang bisa membaca, berapa angka yang tertulis di halaman neraca rugi laba kuartal terakhir? Kau tahu cara membaca digit nolnya ada berapa? Ia melangkah mendekat, aroma parfumnya yang menyengat kembali menampar indera penciumanku. Wajahnya kini hanya berjarak 1 meter dari wajahku. Ia menantangku. Ia ingin melihatku gemetar. Ia ingin aku meletakkan berkas itu, menangis, dan berlari ke kamar memanggil suamiku. Tapi aku tidak akan lari. Aku membuka halaman yang dia maksud. Angka-angka merah berderet rapi di sana. Nominalnya memang fantastis untuk ukuran bisnis menengah yang sedang sakit. Bagi Ibu Lastri, angka ini adalah monster. Namun, bagiku, aku pernah menangani akuisisi dengan nilai 10 kali lipat dari ini bulan lalu. Tanganku yang memegang map itu terasa stabil. Tidak ada getaran. Justru, rasa percaya diri mulai mengalir kembali ke dalam nadiku. Rasa yang sempat hilang karena terus-menerus ditekan di rumah ini. Saya tidak hanya melihat angka 0, Bu, kataku, kali ini suaraku sedikit lebih berbobot, ada otoritas yang terselip di sana tanpa aku sadari. Saya melihat struktur hutang yang sebenarnya bisa direstrukturisasi. Saya melihat denda keterlambatan yang menumpuk karena kelalaian manajemen arus gas. Ibu Lastri terganggu sedikit, Turkja mendengar istilah-istilah itu keluar dari mulutku. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui keterkejutannya. Ia segera menutupinya dengan tawa yang lebih keras, lebih palsu. Ha, kau menghafal istilah itu dari Google, ya? Restrukturisasi, arus kas. Ia menepuk tangannya sekali, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang menggelikan. Hebat sekali aktingmu, Viren. Kau bicara seolah-olah kau punya solusi. Padahal uang belanja bulanan saja masih minta pada anakku. Ia mencondongkan tubuhnya, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Dengar baik-baik. Berkas itu kuberikan padamu hanya supaya kau sadar diri. Supaya kau tahu, masalah kami ada di langit, sementara kau hanya kaking di tanah. Jangan bermimpi bisa membantu. Kau tidak punya uang, kau tidak punya koneksi, kau tidak punya apa-apa. Kata-kata itu, kau tidak punya apa-apa, bergema di kepalaku. Ironi dari kalimat itu begitu menggelitik hingga aku hampir tersenyum, namun aku menahannya. Jika dia tahu siapa yang berdiri di hadapannya, jika dia tahu siapa nama yang tertera di kartu hitam yang tersembunyi di dompetku di kamar, dia mungkin akan pingsan saat ini juga. Tapi belum saatnya. Aku menutup map itu dengan gerakan yang sangat hati-hati, menghormati dokumen itu lebih dari dia menghormatinya. Ibu benar, kataku pelan, memancingnya. Masalah ini memang sangat besar. Nah, akhirnya kau mengakuinya, serunya penuh kemenangan. Wajahnya berseri-seri,
puas karena merasa telah berhasil mematahkan semangatku. Sekarang, kembalikan berkas itu ke meja. Jangan sampai hilang satu lembar pun. Lalu pergi ke dapur, buatkan saya teh. Itu satu-satunya hal yang becus kau kerjakan di rumah ini. Ia berbalik badan, hendak berjalan meninggalkan ruangan, merasa perdebatan ini sudah selesai dengan dia sebagai pemenangnya. Punggungnya tegak, langkahnya angkuh. Ia tidak lagi menganggapku sebagai ancaman, hanya sebagai gangguan kecil yang sudah dibereskan. Namun, aku tidak bergerak menuju dapur. Aku tetap berdiri di sana, mencengkeram map itu dengan tangan kiriku. Mataku menatap punggungnya yang menjauh. Di dalam kepalaku, kalkulasi sudah selesai. Solusinya sudah ada di depan mata. Hanya butuh satu tindakan sederhana. Suasana ruangan masih tegang, tapi arah angin mulai berubah. Ibu Lastri mungkin merasa dia baru saja memenangkan pertempuran, tapi dia tidak sadar bahwa dia baru saja menyerahkan senjata utamanya kepada lawan yang dia anggap remeh. Berkas ini bukan lagi sekadar tumpukan kertas hutang. Ini adalah tiketku untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Aku meraba saku celana bahanku dengan tangan kanan, merasakan dinginnya permukaan ponsel pintarku di sana. Sudah waktunya. Cukup sudah drama menantu teraniaya ini. Bu, panggilku sekali lagi, membuat langkahnya terhenti di ambang pintu yang menghubungkan ruang keluarga dengan ruang makan. Ia menoleh, wajahnya masam karena aku masih berani bersuara. Apa lagi? Tanya, Viren. Jangan buat saya menggilang perintah. Saya belum selesai membaca, jawabku tenang, sambil menatap lurus ke matanya yang membelalak. Dan sepertinya, saya tidak perlu membuatkan teh untuk menenangkan ibu. Ada cara yang lebih efektif. Aku melihat kerutan bingung di dahinya semakin dalam. Dia tidak mengerti. Tentu saja dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia bisa paham bahwa cacing tanah yang dia hina ini sedang bersiap untuk menelan langit, masalahnya dalam satu kali suapan. Ketegangan di antara kami bukan lagi tentang menantu dan mertua, melainkan antara ketidaktahuan yang sombong dan kekuatan yang tersembunyi. Dan saat ini, aku memegang kendali penuh atas kejutan yang akan segera meledak. Lembaran kertas yang baru saja mendarat di pangkuanku terasa dingin dan sedikit lecek di bagian ujungnya. Itu adalah tumpukan neraca keuangan, bukti fisik dari kekacauan yang sedang melanda PT Bagaskara Utama. Aku tidak langsung membukanya. Sejenak, aku hanya merasakan tekstur kertas itu di bawah jemariku, menarik napas panjang untuk menghalau aroma parfum menyengat Ibu Lastri yang memenuhi ruang tamu. Udara di ruangan ini terasa berat, seolah dipadati oleh ego yang terlalu besar untuk ukuran ruangan yang sebenarnya cukup luas ini. Perlahan, aku membuka halaman pertama. Mataku dengan cepat memindai baris demi baris angka yang tercetak dengan tinta hitam dan merah. Kolom debit, kredit, liabilitas jangka pendek, hingga hutang pokok yang telah jatuh tempo. Suara detak jam dinding kayu jati di sudut ruangan terdengar begitu nyaring di telingaku, beradu dengan suara napas Ibu Lastri yang terdengar mendengus kasar, seolah keberadaanku yang sedang memegang berkas sakral perusahaan ini adalah sebuah penistaan. 12 miliar rupiah. Ditambah bunga berjalan dan penalti keterlambatan, totalnya mendekati 15 miliar. Aku terdiam sejenak. Bukan karena terkejut dengan nominalnya, melainkan karena ironi yang tersaji di depan mataku. Bagi keluarga suaminya, angka ini adalah kiamat. Angka yang membuat mereka panik, saling menyalahkan, dan hampir menjual aset-aset pribadi dengan harga murah. Namun, bagiku, di dunia bisnis yang sesungguhnya aku geluti di balik bayang-bayang status menantu tak berguna, angka ini hanyalah sebuah transaksi rutin. Sebuah angka yang bisa diselesaikan dengan satu kali tanda tangan digital atau satu panggilan telepon. Sudah puas melihat gambar-gambarnya, Viren? Suara Ibu Lastri memecah konsentrasiku. Nada bicaranya tajam, syarat dengan ejekan. Atau kau butuh kalkulator untuk menghitung berapa banyak nol di sana? Oh, lupa, kau mungkin tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu. Aku mengangkat wajah, menatap wanita paruh baya yang duduk di sofa seberang dengan kaki disilangkan angkuh. Wajahnya yang masih cantik terawat kini dipenuhi guratan kebencian yang tak ditutup-tutupi. Di sebelahnya, Mas Raka, suamiku, hanya menunduk memijat pelipisnya, terlalu lelah untuk membelaku lagi. 15 miliar, ucapku pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Aku menutup berkas itu dan meletakkannya kembali di atas meja marmer dengan gerakan sangat hati-hati, tidak seperti saat Ibu Lastri melemparnya tadi. Ini total yang harus dibayarkan hari ini agar perusahaan tidak disita bank, kan, Bu? Ibu Lastri tertawa pendek, sebuah tawa kering yang tidak menyentuh matanya. Wah, hebat. Kau bisa membaca angka. Selamat. Lalu apa? Kau mau menyumbangkan tabungan belanja sayurmu?
Atau kau mau menggadaikan cincin kawinmu yang tidak seberapa itu? Cemoohan itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Aku merasakan sedikit denyutan di dada, bukan rasa sakit hati, melainkan rasa kasihan. Dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia anggap benalu ini memiliki portofolio investasi yang nilainya jauh melampaui valuasi perusahaan suaminya yang sedang sekarat. Tidak perlu menggadaikan apapun, Bu, jawabku tenang. Ruangan itu hening selama 1 detik penuh sebelum meledak. Apa kau bilang? Ibu Lastri memekik, matanya membelalak lebar. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Kau mau membereskannya? Kau? Jangan membuatku tertawa sampai mati, Viren. Kau pikir ini mainan monopoli? Ini uang sungguhan. Uang 15 miliar. Mas Raka akhirnya mengangkat kepala, menatapku dengan pandangan bingung dan lelah. Viren, sudahlah. Jangan memperkeruh suasana. Ibu sedang stres, jangan kau tambah dengan lelucon yang tidak lucu. Aku tidak sedang melucu, Mas, ujarku lembut pada suamiku, lalu kembali menatap Ibu Lastri dengan sorot mata yang menajam. Dan ibu benar, ini bukan monopoli. Ini bisnis. Dan dalam bisnis, solusi lebih penting daripada drama. Tanpa menunggu balasan mereka, aku menggeser layar ponselku, mencari kontak di daftar favorit. Jempolku menekan nama, Bramantio, Personal Asset Manager. Melihatku benar-benar menempelkan ponsel ke telinga, Ibu Lastri bangkit dari duduknya. Wajahnya memerah padam. Kau benar-benar sudah gila. Kau mau menelpon siapa? Rentenir? Atau kau cuma pura-pura menelpon supaya terlihat penting? Dasar wanita kampung tidak tahu diri. Kau pikir dengan berakting seperti ini kau bisa menaikkan harga dirimu di mataku? Aku mengabaikan teriakannya. Suara sambungan telepon berbunyi 2 kali sebelum terdengar suara berat dan profesional di ujung sana. Selamat siang, Bu Viren. Ada yang bisa saya bantu? Tumben sekali ibu menggebangi di jam segini. Siang, Bram, jawabku. Suaraku berubah. Bukan lagi suara menantu yang patuh, melainkan suara seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah. Tegas, dingin, dan berwibawa. Saya butuh likuiditas dana sekarang juga. Ada tagihan mendesak yang harus saya cover untuk pihak ketiga. Ibu Lastri masih terus mengoceh di latar belakang, suaranya melengking tinggi. Lihat dia, Raka. Lihat istrimu. Dia sedang berhalusinasi. Dia pikir dia siapa? Menelepon orang antah berantah, bicara soal likuiditas. Tahu apa kau soal likuiditas? Hah? Aku mengangkat satu tangan, memberikan isyarat telapak tangan terbuka ke arah Ibu Lastri, menyuruhnya diam. Gerakan itu begitu otoriter sehingga untuk sepersekian detik, Ibu Lastri terdiam karena kaget. Belum pernah ada yang berani memerintahnya seperti itu di rumahnya sendiri. Aku kembali fokus pada panggilan. Bram, dengarkan baik-baik. Saya kirimkan detail rekening tujuannya via pesan trankripsi sekarang. Nominalnya 15,2 miliar rupiah. Ambil dari akun deposito offshore atau dana taktis di rekening BCA prioritas saya, mana yang paling cepat prosesnya. Saya mau ini selesai dalam 10 menit. Gunakan RTGS, jangan clearing biasa. 15,2 miliar, Bu. Baik. Saya akan proses dari dana taktis di rekening utama agar instan. Saya butuh otorisasi suara ibu untuk konfirmasi transaksi di atas 10 miliar. Asterisk. Otorisasi diberikan. Kode akses, Velvanine 0x-ray. Eksekusi sekarang. Diterima, Bu. Sedang diproses. Bukti transfer akan masuk ke email dan notifikasi penerima sesaat lagi. Asterisk, Terma Casey, Bram. Aku memutus sambungan telepon dan meletakkan ponsel itu kembali ke meja, tepat di sebelah tumpukan berkas hutang tadi. Bunyi, tak, pelan saat ponsel menyentuh meja terdengar begitu final. Suasana kembali hening, tapi kali ini jenis keheningan yang berbeda. Bukan hening karena kaget, tapi hening karena ketidakpercayaan yang bercampur dengan cemoohan yang siap meledak kembali. Ibu Lastri menatapku seolah aku adalah makhluk paling menyedihkan di muka bumi. Bibirnya melengkung sinis, sebuah senyum mengejek yang merendahkan. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, lalu bertepuk tangan pelan. Luar biasa, ucapnya, nadanya penuh sarkasme berbisa. Benar-benar pertunjukan yang luar biasa, Viren. One of the Alpha 90/IAPA tadi? Kau pikir kau sedang main film mata-mata? Ya Tuhan, Raka, istrimu ini ternyata sakit jiwa. Dia benar-benar percaya kebohongannya sendiri. Mas Raka menatapku dengan pandangan nanar. Ada kekecewaan di sana. Viren, kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu mau membantu menenangkan ibu, bukan begini caranya.
Berpura-pura punya uang sebanyak itu hanya membuat kita terlihat konyol. Aku tidak berpura-pura, Mas, jawabku datar. Aku menyandarkan punggung ke sofa, melipat tangan di dada, menatap lurus ke arah Ibu Lastri yang kini kembali duduk namun dengan postur menantang. Oh, jadi kau mau bilang kalau kau, anak yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya, yang dinikahi anakku karena kasihan, tiba-tiba punya uang 15 miliar di saku celanamu. Ibu Lastri tertawa lagi, kali ini lebih keras, tawanya memantul di dinding-dinding ruang tamu yang mewah. Kau mau bilang kalau selama ini kau adalah miliarder yang menyamar? Jangan mimpi. Banggan, Viren. Kau itu cuma parasit di keluarga ini. Dan sekarang, kau adalah parasit gila. Kata-kata, parasit, itu sudah sering kudengar. Dulu, kata itu menyakiti hatiku. Tapi hari ini, kata itu terdengar kosong. Hanya bunyi bising dari seseorang yang tidak tahu bahwa tanah tempatnya berpijak sedang diselamatkan oleh orang yang diludahinya. Aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku, arloji tua yang terlihat murah, padahal itu adalah Patek Philippe Vintage, yang harganya bisa membeli mobil yang terparkir di garasi depan. Tunggu saja, kataku singkat. 3 menit lagi. Tunggu apa? Tantang Ibu Lastri. Tunggu malaikat turun dari langit membawakan uang gaibmu? Atau tunggu pihak rumah sakit jiwa datang menjemputmu? Dia meraih cangkir tehnya, menyesapnya dengan gaya anggun yang dipaksakan, berusaha menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh sandiwara murahan ini. Asal kau tahu saja, Viren. Bejada masalah perusahaan ini selesai, yang mana akan diselesaikan oleh Raka, bukan kau, aku pastikan kau angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak butuh penipu gila di keluargaku. Aku tidak membalas lagi. Aku hanya diam, menghitung detik dalam hati. 1, 2, 3. Aku mengamati ponsel Ibu Lastri yang tergeletak di meja di sampingnya. Ponsel yang terhubung langsung dengan notifikasi keuangan perusahaan sebagai komisaris utama. Angin dari AC sentral berhembus pelan, menerbangkan sehelai rambutku. Aku merasa sangat tenang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Bedanya, kali ini akulah yang mengendalikan badainya. Biarlah dia tertawa sepuasnya di detik-detik terakhir ketidaktahuannya. Karena sebentar lagi, tawa itu akan tersangkut di tenggorokannya. Kau lihat, Raka? Ibu Lastri menoleh pada putranya, masih dengan senyum mengejek. Dia diam saja. Dia pasti sedang menyusun alasan kenapa uangnya tidak sampai. Mungkin, banknya tutup, atau, sinyalnya jelek. Dasar Mameluk, Yukapan Ebu Lastri terpetang. Bukan oleh suaraku. Bukan oleh suara Mas Raka. Melainkan oleh bunyi ping yang nyaring dan panjang dari ponsel Ibu Lastri. Bunyi notifikasi khusus. Bunyi yang hanya muncul jika ada dana masuk dalam jumlah besar ke rekening perusahaan. Mata Ibu Lastri berkedip. Dia menoleh ke arah ponselnya dengan kening berkerut, seolah terganggu karena ejekannya terinterupsi. Dia belum sadar. Dia belum mengerti bahwa bunyi sederhana itu adalah lonceng kematian bagi arogansinya. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Silakan dicek, Bu. Mungkin, rentenir, saya sudah mengirim uangnya. Aku meletakkan ponselku di atas meja mahoni yang mengilap itu dengan gerakan perlahan, hampir tanpa suara. Layar ponselku meredup, menyembunyikan log panggilan yang baru saja kuakhiri, sebuah panggilan singkat yang bernilai miliaran rupiah. Di hadapanku, Ibu Lastri masih duduk dengan dagu terangkat tinggi, sorot matanya memancarkan campuran antara jijik dan geli yang menyakitkan. Ruangan rapat eksekutif ini terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, tetapi karena kebekuan hati wanita parubaya yang kini menatapku seolah aku adalah serangga yang tersesat di istananya. Bau pengharum ruangan beraroma lavender bercampur samar dengan aroma kopi basi dari cangkir Pak Haris, kepala bagian keuangan yang duduk gemetar di ujung meja, menciptakan sensasi mual di perutku. Sudah selesai dramanya, Viren, suara Ibu Lastri memecah keheningan, tajam dan menyayat seperti gesekan pisau pada piring porselen. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang meremehkan. Menelpon siapa kamu tadi? Layanan pinjaman online? Atau rentenir pasar? Ia tertawa kecil, suara yang terdengar renyah namun kosong. Ia kemudian menoleh pada Pak Haris, mencari sekutu untuk menertawakan kebodohanku. Lihat menantuku ini, Pak Haris. Dia pikir melunasi hutang perusahaan yang hampir pailit ini semudah memesan ojek daring. Sang Gemamelukan. Aku tidak membalas. Aku hanya menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk, melipat kedua tanganku di depan dada, dan menatap lurus ke arah manik mata Ibu Lastri. Detak jantungku tenang, stabil, berbanding terbalik dengan kekacauan yang kutahu sedang terjadi di sistem perbankan perusahaan ini dalam hitungan detik. 1 menit,
Bu, ucapku datar. Suaraku tidak mengandung emosi, tidak ada nada memohon, apalagi marah. Hanya kepastian. Ibu Lastri mendengus kasar, memutar bola matanya dengan dramatis. 1 menit? Kamu membuang waktuku yang berharga hanya untuk membuktikan imajinasimu? Mas, suamimu, memang bodoh memilih istri. Seharusnya dia menikahi putri rekan bisnisku, bukan wanita tanpa asal-usul sepertimu yang hanya bisa menjadi beban. Kalimat itu sudah sering kudengar. Beban. Parasit. Tidak berguna. Kata-kata itu biasanya akan membuatku menunduk, menelan ludah pahit, dan meminta maaf. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, kata-kata itu terdengar seperti lelucon usang yang kehilangan lucunya. Aku melirik arloji di pergelangan tanganku. 30 detik lagi. Pak Haris tampak tidak nyaman. Ia membetulkan letak kacamatanya berulang kali, jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan gelisah. Ia menatap layar laptopnya yang terbuka, menampilkan neraca keuangan perusahaan yang berdarah-darah, penuh dengan angka minus berwarna merah menyala. Nyonya Viren, cicit Pak Haris pelan, suaranya bergetar. Mungkin sebaiknya kita sudahi saja. Saya harus segera menghubungi pengacara untuk mengurus dokumen pilot. Pihak bank sudah memberikan ultimatum terakhir sore ini. Dengarkan itu, sela Ibu Lastri cepat, jarinya menunjuk wajahku. Dengarkan para profesional bicara. Jangan karena kamu ingin terlihat hebat di depan saya, kamu jadi halusinasi. Pulang sana, urus Daper. Itu satu-satunya tempat di mana kamu mungkin berguna. Tepat saat Ibu Lastri menyelesaikan kalimat penghinaannya, sebuah bunyi notifikasi yang nyaring memecah ketegangan di ruangan itu. Ting! Bunyi itu bukan berasal dari ponselku, melainkan dari laptop yang ada di hadapan Pak Haris. Itu adalah bunyi notifikasi prioritas dari sistem corporate banking, suara yang dirancang khusus untuk menandakan adanya transaksi masuk dengan nominal besar. Pak Haris tersentak kaget, hampir menyinggol cangkir kopinya. Ia mengerjapkan mata, menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Bunyi apa itu? Tanya Ibu Lastri dengan nada kesal, terganggu karena momen kemenangannya terinterupsi. Pak Haris, matikan notifikasinya. Kita sedang bicara serius. Namun, Pak Haris tidak bergerak untuk mematikan suara itu. Sebaliknya, tubuhnya menegang kaku. Matanya melebar di balik lensa kacamatanya yang tebal. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu. Pak Haris, panggil Ibu Lastri lagi, kali ini dengan nada lebih tinggi. Ada APA? Ini. Pak Haris tergagap, jarinya menunjuk layar dengan gemetar hebat. Bu Lastri, ini tidak mungkin. Aku menahan senyum tipis yang ingin merekah di bibirku. Aku tahu persis apa yang sedang dilihatnya. Asisten pribadiku, Rina, adalah orang yang paling efisien di dunia. Jika aku berkata, sekarang, dia akan melaksanakannya, kemarin. Ibu Lastri mendengus kesal, bangkit dari kursinya dengan gerakan kasar, membuat kursi itu berderit di lantai marmer. Ia berjalan mengitari meja menuju tempat Pak Haris duduk. Ada apa sih? Sistemnya error lagi? Sudah kubilang ganti vendor IT kita. Ia membungkuk, menatap layar laptop itu dengan tatapan tajam, siap untuk memarahi siapapun yang bertanggung jawab atas kesalahan sistem. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Suara desingan AC tiba-tiba terdengar begitu keras di telingaku. Aku memperhatikan punggung Ibu Lastri. Bahunya yang tadinya tegap dan sombong, perlahan-lahan turun. Tangannya mencengkeram sandaran kursi Pak Haris begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa, APA maksudnya ini? Suara Ibu Lastri terdengar serak, nyaris tak terdengar. Arogansi yang tadi meluap-luap kini menguap, digantikan oleh kebingungan murni. Pak Haris menelan ludah, suaranya parau saat ia membacakan apa yang tertera di layar. Saldo masuk. Tunai. Nominal, 55 miliar rupiah. Malaysia seluruh pokok hutang, Bangga Berjalan, dan denda penalti kepada 3 bank kreditor utama. Angka itu menggema di ruangan. 55 miliar. Jumlah yang bagi Ibu Lastri adalah vonis kematian perusahaannya, namun bagiku, hanyalah alokasi dana investasi triwulanan yang bisa kugeser dengan satu tanda tangan digital. Ibu Lastri menggelengkan kepalanya pelan, seolah berusaha mengusir halusinasi. Siapa? Siapa yang mengirim uang sebanyak itu? Tidak mungkin ada investor yang mau menyuntikkan dana ke perusahaan yang sudah mau mati begini tanpa negosiasi. Pak Haris menggeser kursornya, membuka detail transaksi. Pengirimnya, Pak Haris tercekat. Ia menoleh perlahan ke arahku, tatapannya kini berubah total.
Tidak ada lagi tatapan kasihan pada menantu yang malang. Yang ada kini adalah tatapan ngeri dan hormat yang bercampur aduk. Bacakan, Pak Haris, perintahku. Suaraku tenang, namun membelah udara seperti pecut. Pak Haris kembali menatap layar, membaca tulisan itu dengan suara bergetar. Penjuru, Virendra Global Capital. Keterangan berita, pelunasan hutang PT. Keluarga, atas nama pribadi Viren Anindya. Nama itu, Virendra Global Capital. Sebuah holding company yang bergerak di bidang investasi teknologi dan properti, salah satu pemain besar yang sering disebut-sebut di majalah bisnis, namun pemiliknya selalu menjaga privasi ketat. Ibu Lastri tersentak mundur seolah tersengat listrik. Ia berbalik menatapku, wajahnya yang tadi penuh riasan mahal kini memucat pasi. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seakan-akan ia baru pertama kali melihatku seumur hidupnya. Kamu, bibirnya gemetar. Kamu apa? Aku berdiri perlahan, merapikan blazer kau yang sederhana namun elegan. Virendra Global Capital. Itu perusahaan saya, Bu. Perusahaan yang saya bangun selama 5 tahun terakhir, di sela-sela waktu saya mencuci piring, memasak, dan mendengar ibu menghina saya sebagai pengangguran. Rasa dingin merambati ruangan, tapi kali ini bukan berasal dari AC. Rasa dingin itu datang dari kenyataan pahit yang baru saja menampar wajah Ibu Lastri. Tidak mungkin, desisnya, suaranya mulai meninggi, nada histeris mulai merembes keluar. Kamu bohong. Kamu pasti mencuri. Atau kamu menjadi simpanan orang kaya? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Kamu cuma anak yatim piatu miskin. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. Aku melangkah mendekat ke meja, mengambil kembali ponselku. Aku membuka sebuah aplikasi perbankan, lalu memutar layar ponsel itu ke arah wajah Ibu Lastri. Lihat ini, Bu, kataku dingin. Di layar itu terpampang dashboard akun bisnis utamaku, dengan saldo yang digitnya bahkan sulit dihitung dalam sekali pandang oleh orang awam. Uang yang saya transfer tadi bahkan tidak sampai 10% dari likuiditas pribadi saya bulan ini. Ibu Lastri terpaku. Matanya menatap layar ponselku, lalu beralih ke layar laptop Pak Haris, lalu kembali ke wajahku. Otaknya berjuang keras mencerna informasi yang bertentangan dengan segala keyakinannya selama ini. Keyakinan bahwa ia ada di atas, dan aku di bawah. Keyakinan bahwa ia berkuasa, dan aku tidak berdaya. Bagaimana? Bisiknya lemah, kakinya goyah hingga ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Bagaimana bisa menantu yang ibu anggap sampah ini ternyata lebih kaya dari seluruh aset keluarga ibu digabungkan? Aku memotong kalimatnya, menyelesaikan pemikirannya yang tak terucap. Aku menatap Pak Haris yang masih mematung. Pak Haris, cetak bukti pelunasannya sekarang. Kirimkan salinannya ke email suami saya dan juga ke pengacara perusahaan. Pastikan tercatat bahwa hutang ini dilunasi oleh saya, bukan suntikan dana misterius. Baik, Bu Viren. Segera, Bu. Pak Haris menjawab dengan sigap, sikapnya berubah 180 derajat menjadi sangat patuh, tipikal orang yang baru menyadari siapa pemegang kekuasaan sesungguhnya. Aku kembali menatap Ibu Lastri. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi mulai memerah, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan syok yang menghantam ulu hati. Napasnya mulai terdengar berat dan cepat. Tangan yang dihiasi cincin berlian itu kini gemetar hebat di atas meja. Ia membuka mulutnya untuk bicara, mungkin untuk memaki lagi, atau mungkin untuk menyangkal kenyataan, tapi tidak ada kata yang keluar. Tenggorokannya seolah tercekat oleh egonya sendiri yang baru saja hancur berkeping-keping. Hutang sudah lunas, Bu, ucapku lembut, namun penuh penekanan pada setiap suku katanya. Perusahaan keluarga ini selamat. Bukan karena koneksi ibu, bukan karena kerja keras suami saya, tapi karena saya. Aku mengambil tasku, menyampirkannya di bahu, dan menatapnya dengan tatapan yang sudah lama ingin kuberikan, tatapan seorang pemenang yang melihat pecundang. Sekarang, ibu punya waktu untuk memikirkan apa yang akan ibu katakan pada saya selanjutnya. Karena mulai detik ini, posisi kita sudah berubah. Ibu Lastri masih tidak bergerak, membeku dalam ketidakpercayaan yang melumpuhkan. Ia tampak kecil, tua, dan rapuh. Sosok wanita besi yang selama ini menerorku runtuh hanya dengan satu notifikasi transfer. Keheningan di ruangan itu kini bukan lagi miliknya. Keheningan itu milikku. Hening yang menyelimuti ruang rapat itu bukan sekadar ketiadaan suara, itu adalah kehampaan yang mencekik, seolah-olah seluruh oksigen telah disedot keluar oleh satu notifikasi perbankan yang baru saja berbunyi. Aku berdiri tegak di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni yang mengkilap,
Kedua tanganku bertumpu santai di atas permukaan meja yang dingin. Di seberang sana, Ibu Lastri masih mematung. Ponselnya, iPhone keluaran terbaru yang selalu ia banggakan sebagai simbol status, kini tampak seperti bom waktu di genggamannya yang gemetar hebat. Cahaya lampu neon di langit-langit memantul pada manik-manik keringat yang mulai bermunculan di dahi wanita paruh baya itu. Riasan wajahnya yang tebal, bedak impor dan lipstik merah marun yang selalu ia pakai untuk mengintimidasi lawan bicaranya, kini justru mempertegas kerutan-kerutan kepanikan yang muncul di sudut mata dan bibirnya. 30 miliar, desisnya. Suaranya pecah, serak dan nyaris tak terdengar, seolah tenggorokannya tersumbat oleh pasir. Ia tidak sedang berbicara padaku, melainkan pada layar ponsel yang menyala terang itu. Angka-angka di sana pasti terasa seperti halusinasi baginya. Ini tidak mungkin. Aku memiringkan kepala sedikit, menikmati setiap detik pergeseran tektonik dalam dinamika kekuasaan di ruangan ini. Kenapa tidak mungkin, Bu? Bukankah itu jumlah yang Ibu butuhkan agar perusahaan warisan keluarga ini tidak disita bank besok pagi? Saya hanya melakukan apa yang seorang menantu, tidak berguna, lakukan, membereskan kekacauan. Kata-kataku yang tenang tampaknya menjadi pemicu ledakan yang tertahan. Ibu Lastri mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya menatapku dengan sorot merendahkan, kini membelalak lebar, merah, dan basah. Ada kilatan kegilaan di sana, campuran antara penyangkalan akut dan rasa malu yang menghancurkan jiwa. Kau, teriaknya tiba-tiba, membuat Damar dan beberapa staf keuangan yang duduk di sudut ruangan tersentak kaget. Suara melengkingnya memantul di dinding kaca kedap suara. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Kau pasti mencuri. Atau kau menjejakkan diri. Tuduhan itu begitu klise dan menyedihkan hingga aku hampir tertawa. Namun, aku menahan diri. Aku ingin dia tenggelam lebih dalam lumpur prasangkanya sendiri. Aku melangkah perlahan mengelilingi meja, bunyi hak sepatu stiletoku mengetuk lantai marmer dengan ritme yang stabil dan mengancam. Tak, tak, tak. Setiap langkahku seolah menghitung mundur sisa harga dirinya. Hati-hati dengan mulut Ibu, ujarku dingin, nadaku rendah namun tajam seperti silet. Uang itu bersih. Itu keuntungan bersih dari VTech Solutions kuartal lalu. Perusahaan teknologi yang Ibu bilang hanya mainan tidak jelas saat aku merintisnya 3 tahun lalu. Tubuh Ibu Lastri menegang. Ia mencoba bangkit dari kursi kulitnya yang besar, namun kakinya tampaknya kehilangan tenaga. Ia kembali terhempas duduk, tangannya mencengkeram lengan kursi hingga buku-bukunya memutih. Napasnya mulai memburu, pendek-pendek dan cepat. Ia mengalami hiperventilasi. Realitas sedang menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Menantu yang selama ini ia anggap parasit, yang ia hina di depan teman-teman arisannya sebagai wanita kampung tak berpendidikan, ternyata adalah pemilik modal yang baru saja menyelamatkan lehernya. Tidak bohong. Racau Ibu Lastri, kini suaranya bergetar hebat, mendekati histeria. Ia menggelengkan kepalanya dengan liar, rambut sanggulnya yang rapi mulai berantakan. Kau tidak mungkin sekaya itu. Kau hanya Varen. Kau hanya gadis miskin yang dinikahi anakku karena kasihan. Ia kemudian melempar ponselnya ke atas meja dengan kasar. Benda itu meluncur dan berhenti tepat di depanku. Tarik kembali uangmu. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak sudi berhutang budi pada orang sepertimu, pekiknya. Air mata mulai merusak maskara di matanya, menciptakan jalur hitam yang mengerikan di pipinya. Aku berhenti tepat di samping kursinya. Aroma parfum mahalnya kini bercampur dengan bau asam keringat dingin ketakutan. Aku menunduk, mendekatkan wajahku ke telinganya, melanggar ruang pribadinya dengan dominasi mutlak. Ibu tidak punya pilihan, bisikku. Hutang itu sudah lunas. Pihak bank sudah menerima transfernya. Sertifikat aset perusahaan yang tadinya jadi jaminan, sekarang sudah aman. Aku memberi jeda, membiarkan kalimatku meresap. Tapi ingat satu hal, Bu. Karena saya yang melunasi seluruh hutang atas nama pribadi, secara teknis dan secara hukum, kepemilikan saham mayoritas perusahaan ini sekarang ada di tangan saya. Ibu Lastri memekik tertahan. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak horor. Tubuhnya berguncang hebat. Ia tidak lagi melihatku sebagai menantu, melainkan sebagai raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Rasa malu itu pasti membakarnya dari dalam. Ia baru saja diselamatkan oleh orang yang paling ia benci. Dan sebagai gantinya, ia kehilangan tahtanya. Kau menjebakku, isaknya, kali ini tanpa teriakan. Energinya habis terkuras oleh syok. Kau merencanakan ini semua. Kau ingin merebut semuanya dariku. Saya tidak merencanakan kebangkrutan Ibu. Itu murni ketidakbecusan Ibu dan manajemen Ibu, balasku datar, menegakkan tubuh kembali dan menatapnya dari ketinggian.
Saya hanya mengambil peluang. Daripada perusahaan ini jatuh ke tangan asing atau dilelang murah oleh bank, lebih baik jatuh ke tangan keluarga, bukan? Meskipun, keluarga, yang ibu maksud selama ini tidak pernah menyertakan saya. Ruangan itu kembali senyap, namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan penuh tanda tanya. Yang tersisa hanyalah kepasrahan mutlak. Damar, suamiku, hanya bisa menunduk di ujung meja, tak berani menatap ibunya maupun aku. Ia tahu siapa pemegang kendali sekarang. Ibu Lastri menelungkupkan wajahnya ke meja. Bahunya terguncang-guncang oleh tangis yang tak terkendali. Suara raungannya yang tertahan terdengar menyedihkan, jauh dari citra wanita besi yang selama ini ia bangun. Ia menangis bukan karena lega hutangnya lunas, tapi karena egonya telah dihancurkan berkeping-keping di depan mataku. Ia hancur karena ia tahu, mulai detik ini, setiap suap nasi yang ia makan, setiap fasilitas mewah yang ia nikmati, berasal dari belas kasihan wanita yang pernah ia sebut sampah. Aku menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa rasa simpati. Simpatiku sudah mati perlahan-lahan selama 5 tahun terakhir, dibunuh oleh setiap cemoohan dan tatapan sinis yang ia lemparkan. Bangun, Bu, perintahku tegas. Ibu Lastri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bengkak, wajahnya merah padam. Ia tampak 10 tahun lebih tua dalam hitungan menit. Ia menatapku, menunggu hukuman selanjutnya. Rapat pemegang saham akan kita adakan besok pagi jam 9. Ujarku sambil merapikan blazerku yang sedikit kusut. Saya harap ibu bisa hadir tepat waktu dan duduk di kursi yang sesuai dengan porsi kepemilikan ibu yang baru. Yang pastinya, bukan lagi di kursi direktur utama. Bibir Ibu Lastri gemetar, ia ingin membantah, ingin memaki, tapi kata-kata itu mati di lidahnya. Ia melihat sorot mataku, dingin, tak tergoyahkan, dan sukses. Ia menyadari bahwa ia telah kalah telak. Perlahan, sangat perlahan, ia menundukkan kepalanya lagi. Bukan untuk menangis, tapi dalam gestur ketundukan. Baik. Suaranya nyaris tak terdengar, lemah dan patah. Baik, Viren. Itu adalah pertama kalinya ia menyebut namaku tanpa nada mengejek. Itu adalah suara kekalahan. Aku membalikkan badan, mengambil tasku dari meja, dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Suara isak tangis Ibu Lastri yang kembali pecah di belakangku terdengar seperti musik penutup dari sebuah drama panjang yang melelahkan. Aku membuka pintu ruang rapat, merasakan udara segar koridor kantor menyambutku. Beban di dadaku telah terangkat, digantikan oleh mahkota tak kasat mata yang kini bertengger kokoh di kepalaku. Permainan sudah berakhir, dan aku pemenangnya.